Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kisah tentang muazin pertama dalam Islam. Sosoknya sangat istimewa karena menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan. Siapakah ia? Silakan simak video berikut dan berikan komentar kalian di akhir video. Sosok Bilal bin Rabah bagi umat Islam tak hanya muazin kepercayaan Rasulullah, dia juga lambang persamaan derajat manusia. Bilal bin Rabah digambarkan sebagai pria kulit hitam yang memiliki tubuh yang tinggi dan berambut lebat. Bilal bin Rabah lahir di daerah As-Saroh sekitar 43 tahun sebelum Hijriah atau 578 Masehi. Ayahnya bernama Robah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Ia adalah seorang budak dari majikannya yang bernama Umayyah. Kabar Bilal menjadi seorang muslim ternyata diketahui majikannya. Umayyah justru merasa marah ketika tahu budaknya masuk Islam. Tetapi dengan keteguhan hati Bilal yang tetap ingin memeluk Islam, membuat Umayyah menyiksanya bertubi-tubi. Sampai akhirnya Umayyah menyeret Bilal dan membiarkannya di tengah terik matahari. Selain itu, Umayyah meletakkan batu besar di dada Bilal, sehingga nafas Bilal terlihat sangat sesak. Melihat ketersisaan Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal dari Umayyah dan dibawa ke rumahnya untuk dirawat dan disembuhkan luka yang dialami Bilal. Pada saat penyiksaan Bilal, kaum Umayyah terus memaksa Bilal untuk menyembah Latta dan Uzza. Tetapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasulnya. Mereka terus memaksanya, ikutilah yang kami katakan, serunya. Tetapi Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. Jawaban ini semakin membuat siksaan Bilal itu semakin hebat dan keras. Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah SAW bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkraman para penyiksaan, Rasulullah SAW mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Mereka segera berhijrah, termasuk Bilal bin Rabah. Saat ini Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasihnya, Muhammad SAW. Bilal selalu mengikuti kemanapun Rasul pergi, selalu bersamanya saat sholat maupun ketika pergi untuk berjihad. Ketika Rasulullah SAW selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, maka Bilal ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan atau muazin dalam sejarah Islam. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau, Bilal segera melantunkan iqomat. Suatu ketika, Najasyi Raja Habasyah menghadiahkan 3 tombak pendek yang termasuk barang-barang yang paling istimewa miliknya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali bin Abu Thalib dan Umar bin Khattab. Tapi tidak lama kemudian beliau memberikan tombak itu kepada Bilal. Dan sejak saat itu, selama Nabi hidup, Bilal selalu membawa tombak pendek itu kemanapun ia pergi. Bilal bin Rabah menyertai Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah memenuhi janjinya dan menolong tentaranya. Ia juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan sangat hebat. Hari semakin terik, sholat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, termasuk orang-orang Quraisy yang baru saja masuk Islam, baik dengan suka hati maupun terpaksa. Semuanya menyaksikan pemandangan yang agung itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid dari sana. Bilal melaksanakan perintah Rasulullah SAW dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suara yang jelas dan bersih.
Sejak saat itu, Bilal diutus menjadi muazin tetap selama Rasulullah SAW hidup. Pada hari itu adalah hari di mana kesedihan menyelimuti seluruh umat muslim di muka bumi. Sesaat setelah Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya, waktu sholat pun tiba. Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan, sementara jasad Rasulullah SAW masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba suaranya berhenti. Ia tak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis. Maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu.